Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study online CK7. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Sakaria dan kita berada di pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Isinya adalah tentang ibadah puasa yang baik, yang berkenan. Saudaraku, setelah selesai urusan penglihatan-penglihatan, ada 8 yang kita telah pelajari, 8 penglihatan dalam kitab Sakaria. Tuhan kembali berbicara kepada Nabi Sakaria sehubungan dengan pertanyaan dari umat Allah, orang Yehuda yang tinggal di Betel mengenai hal berpuasa. Apakah mereka harus melanjutkan puasa dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh menangis, menabur debu di atas kepala, berkabung seperti itu ya, yang telah mereka pelihara selama 70 tahun di Babel. Jadi umat ini selama di Babel rajin berpuasa. Jawaban dari pertanyaan tersebut disampaikan di pasal yang ke-7 nantinya, dan juga di pasal yang ke-8. Dan perjawabannya itu diberitahukan, disampaikan secara bertahap. Untuk mengerti pasalnya yang ke-7, mari saya ajak kita masuk hadirat Tuhan lebih dahulu. Kita mau puji, mau sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini kami kembali dapat belajar bersama-sama dari firman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasalah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam
Kami mengucap syukur punya Tuhan hebat. Allah yang menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur rancangan-Mu sempurna, indah, ajaib. Pemikiran-Mu tak terselami. Kasih-Mu begitu dalam untuk kami umat-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Engkau hadir mencurahkan roh-Mu, roh hikmat dan wahyu, sehingga kami diberi pengertian-pengertian baru dari setiap tulisan-tulisan firman ini. Kami bisa merenungkannya dan kami diberi kemampuan untuk melakukan, menghidupinya, dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Allah yang hidup kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, selama di pembuangan Babel, umat Israel itu rutin berpuasa. Sebelum mereka melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem, mereka juga melakukan puasa untuk memohon perlindungan Tuhan. Selama di perjalanan mereka kembali tersebut, supaya betul-betul mereka tiba dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Puasa yang mereka lakukan itu, orang Israel kalau perjanjian lama biasanya cuma sekali berpuasa dalam waktu setahun. Setahun loh sekali puasa. Itu mereka lakukan di hari ketika disebutkan hari pendamaian, hari penebusan dosa atau Yom Kippur, hari pendamaian. Namun ketika mereka mengalami kehancuran kota Yerusalem, tembok Yerusalem diruntuhkan, bertambah hari puasa mereka. Karena hari puasa buat orang Israel itu lebih cenderung kepada mereka menyesali, lalu mereka mau bertobat, lalu mereka betul-betul berkabung, hari perkabungan. Mereka kumpul dalam debu, menaruh debu di atas kepala, lalu berpakaian yang enggak rapi, compang-camping begitu. Tanda berpedih hati. Nah, ini puasa orang Israel. Alkitab memberi kita banyak kisah tokoh-tokoh baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang melakukan puasa. Tentu alasannya berbeda-beda, macam-macam. Ya, sesuai dengan jenis puasa yang mereka jalani. Hukum Allah mewajibkan, sekali lagi, mereka itu umat Israel harus berpuasa setiap tahun. Khususnya di hari Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 Tisri. Itu di bulan ke-7 dalam kalender Ibrani. Bulan ke-7 kalender Ibrani. Bulan kita itu sekitar September atau Oktober. Dilanjutkan dengan pergantian tahun atau tahun baru orang Israel. Jadi di kalender Gregorian yang kita punya itu jatuhnya di sekitar September atau Oktober. Kemudian dilanjutkan pula dengan Rosh Hashanah atau tahun baru. Karena itu kita dapat visi dari gembala sidang kita Pak Insinyur Pak Niko, itu di sekitar tanggal September dan Oktober. Kita punya visi tahunan berubah di tanggal tersebut atau di bulan tersebut. Nah, selama pembuangan di Babel, orang Yahudi itu telah menambahkan sebuah lagi hari puasa, yaitu di bulan kelima. Kalau di kita itu jatuh di tanggal 9 Ab atau di bulan Juli, kalender Gregorian. 2 hari tersebut mereka betul-betul menjalankan puasa, meratapi nasib mereka dan meminta kemurahan Tuhan. Untuk memperingati kehancuran bait suci, mereka melakukan puasa yang sangat luar biasa, sangat-sangat dalam, sangat khidmat. Mereka menangis, menjerit, menyesali dosa mereka. Itu di kalender kita bulan Juli. Kenapa?
bulan tersebut bait suci diruntuhkan, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kisah ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Bapak Ibu boleh baca di sana. Jadi umat Yahudi punya 2 hari puasa wajib dalam setahun. Itu berarti di hari raya Yom Kippur, di hari pertobatan massal dari umat Israel, dan juga di hari Tesah B'Av, yaitu penghancuran bait suci, hari penghancuran bait suci. Kini setelah kembali dari pembuangan dan menetap di negeri di negeri Israel, di negeri mereka, ya. Dan bait suci itu sudah dan sedang dan sudah terbangun sekitar tahun 518 sebelum Masehi. Mereka ingin tahu apakah mereka masih perlu enggak untuk terus melaksanakan hari puasa itu. Jadi konteks dari pasal 7 ini adalah pertanyaan mengenai apakah kami harus tetap melanjutkan puasa yang kami lakukan waktu kami di Babel. Dan sekarang kan bait suci sudah dibangun. Sekarang kan tembok kota Yerusalem sudah dibangun dan kami sudah menetap. Apakah tiap tahun kami masih harus memperingatinya dalam bentuk doa puasa itu? Ya, itu konteks dari pasal ke-7 ini. Karena itu mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita baca, ya. Kita baca Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Sakarya pasalnya yang ke-7. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 lebih dahulu. Saya akan pandu kita membacanya, demikian firman Tuhan, ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius datanglah firman Tuhan kepada Sakarya pada tanggal 4 bulan ke-9. Yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem-Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi, demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada dia, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk Allah? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami. 2 tahun setelah pasal pertama atau tahun keempat zaman pemerintahan Raja Darius, sebuah masalah diajukan kepada orang, ya, kepada nabi, kepada para imam yang dibawa oleh beberapa orang utusan dari Betel. Tetapi ini tentu saja perwakilan dari seluruh umat Yehuda. Diberitahu namanya di sini ada Sarezer dan Regem-Melek. Ini dari namanya bisa kita tahu ini orang-orang besar, orang-orang kaya, orang-orang yang bisa didengarkan oleh rakyat, orang-orang yang bisa membawa aspirasi umat kepada Tuhan. Orang-orang terpandang yang punya pengaruh besar kepada umat Tuhan. Serta beberapa orang, anak buahnya mungkin ya,
perwakilan dari rakyat juga datang kepada bait Allah. Mereka datang untuk berdoa. Mereka memohon kepada Tuhan. Mereka berupaya untuk melunakkan hati Tuhan. Kemudian dilanjutkan tugas mereka berikut adalah mereka bertanya kepada para imam serta para nabi yang melayani saat itu. Karena ada beberapa nabi di zaman itu yang melayani umat Yehuda. Pertanyaannya adalah, kami ini sudah tinggal 20 tahun di negeri ini dan sedang menyelesaikan pembangunan bait suci. Apakah kami harus terus menjalankan puasa tahunan seperti yang kami lakukan, khususnya di bulan kelima untuk memperingati kehancuran bait suci, seperti yang telah dilakukan selama kami ada di pembuangan Babel itu? Kalau Yom Kippur kan sudah wajib, dari sebelum kehancuran Yerusalem sudah mereka harus merayakannya. Tetapi bagaimana dengan puasa mengenai runtuhnya bait Allah atau hancurnya bait Allah? Kalau kami mau melanjutkan lagi lah, bait Allah sekarang sudah ada. Untuk apa kami berpuasa? Kira-kira seperti itu arah pertanyaan tersebut. Tentu ini sekali lagi suara hati yang datang daripada umat karena mereka punya kewajiban yang sama untuk berpuasa. Nah, jawaban dari Tuhan itu datang kepada Nabi dalam bentuk pertanyaan juga, jadi sifatnya retorika. Bapak Ibu sekalian Tuhan, jawaban dari Tuhan yang berupa pertanyaan disampaikan oleh Nabi kepada utusan-utusan tersebut. Emangnya selama 70 tahun kalian di pembuangan, apakah betul kalian itu berpuasa 2 kali setahun dengan sungguh-sungguh mencari aku? Kalian mencari Tuhan dengan serius untuk bertobat. Pada kenyataannya nanti kan banyak masalah muncul di kehidupan bangsa Yehuda. Jadi Tuhan tahu kalau 70 tahun mereka di pembuangan sekarang berada di negeri kembali dipulangkan, itu karena janji Tuhan, bukan karena soal mereka bertobat sungguh-sungguh berpuasa. Itu karena Tuhan menggenapi janjinya, Dia Allah yang setia. Apapun keadaan umat, Dia bawa pulang. Begitu Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak berpuasa dengan cara yang benar. Puasa yang mereka lakukan itu sekedar upacara lahiriah. Mereka menangis, mereka berpantang makan dan berpantang minum. Tanpa tujuan haus dan lapar akan Tuhan. Tanpa tujuan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tanpa hidup mengejar kebenaran dan berupaya untuk hidup saleh seperti yang Allah mau. Tadi diberitahu, kamu makan untuk diri sendiri kok. Kamu minum untuk diri sendiri. Nggak pernah berbagi. Nggak pernah peduli sama orang lain. Gitu. Nabi Zakaria mengingatkan umat itu. Bagaimana berpuasa yang benar. Seperti yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Yaitu Nabi Yesaya pernah berbicara sangat kuat mengenai puasa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu nanti baca di Yesaya 58. Kita sudah belajar bersama-sama mengenai puasa itu. Yesaya 58 ayat 3 sampai ke 5. Melepaskan kuk beban. Lalu mengasihi datang kepada anak yatim, janda-janda. Ya, berbagi dengan mereka. Nah itu puasa yang diinginkan. Mengunjungi orang-orang yang tak berdaya, melawat mereka. Atau yang dilakukan oleh Musa juga. Musa berpuasa 40 hari, 40 malam. Itu puasa mutlak loh. Elia juga begitu, 40 hari. Puasa mutlak, wow. Sampai 40 hari, 40 malam tidak makan, minum. Betul-betul kuasa Tuhan yang bekerja. Daud juga berpuasa. Yosafat juga mengajak umat Yehuda berpuasa. Esther juga mengajak dayan-dayannya untuk berpuasa. Sehingga terkenal dengan istilah puasa Esther.
Daniel juga berpuasa. Tuhan Yesus juga berpuasa. Umat perjanjian baru juga berpuasa. Yang dicari Tuhan dalam hal berpuasa adalah hati yang bertobat. Hati yang merendahkan hati ini untuk mencari Tuhan. Dan berdoa memohon kasih karunia untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Allah. Meninggalkan dosa dan segala kefasikan. Karena dengan kuasa daging, kekuatan manusia kita nggak bisa. Kita butuh kuasa Allah, kasih karunia Allah menolong kita, menguatkan kita untuk kita melepaskan diri dari semua keinginan daging, hawa nafsu yang diwakili dengan tidak makan atau tidak minum. Lalu kita menjadi orang yang mau hidup benar di hadapan Allah dan dalam praktek dengan sesama. Kita benar dengan Allah dan sesama. Bapak Ibu saudara Tuhan, tentu hal berpuasa ini di Alkitab banyak contoh dan banyak cara. Tadi dikatakan ada puasa mutlak. Ada orang berpuasa juga. Yesus juga berpuasa, tidak diberitahu apakah minum atau tidak. Tapi cuma dikasih tahu tidak makan. Jadi Daniel juga punya puasa yang berbeda. Daniel pantangan terhadap makanan-makanan lesat. Makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala dia tidak mau. Dia tetap makan makanan yang sehat, makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak. Sehingga tubuhnya tetap kuat dan segar. Jadi puasa ada beberapa jenis. Dan tujuannya selain berbicara mengenai bertobat, merendahkan hati, tetapi ada pergumulan-pergumulan khusus yang sedang kita gumuli. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan. Maka Tuhan akan memperhatikan lewat penyerahan diri kita yang mengambil bagian di dalam puasa itu. Oke ya. Nah, kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan seperti mereka yang mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Jadi sang nabi berbicara sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Bahwa pada akhirnya umat Israel pada zaman Yesaya itu sudah menyampaikan berita. Dan para nabi berikutnya mengajarkan untuk mereka berpuasa dan kembali kepada Tuhan. Tetapi puasa yang 1 tahun sekali saja itu mereka enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Bayangkan 1 tahun cuma 1 kali saja berpuasa. Mereka enggak serius, enggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Akhirnya mereka diingatkan akan hukuman yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Sama seperti mereka tidak mendengarkan suaraku. Dan ketika mereka mendengar, mau datang kepadaku, aku juga menutup telinga tidak mau mendengar teriakan mereka. Mereka salah menjalani puasa dan mereka datang kepadaku tidak dengan segenap hati. Tuhan berbicara dengan lantang.
firman Tuhan kepada Nabi sebagai jawaban dari pertanyaan umat itu. Mengindikasikan bahwa selama ini mereka telah salah dalam hal berpuasa. Mereka hanya prihatin dan fokus pada upacara keagamaan mereka dan mengabaikan hakikat dari puasa yang sesungguhnya untuk apa mereka berpuasa. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya senang umat Tuhan itu berpuasa. Senang kalau kita berpuasa. Kita suka melakukan hal itu. Cuma senang itu harus datang dari hati. Jangan oleh karena perasaan saya mentaati aturan. Nggak cukup sampai di situ. Kita harus punya dasar bahwa saya mau mencari Allah. Saya mau merendahkan hati, merendahkan diri. Wujudnya di mana? Beri waktu untuk duduk berdoa. Beri waktu untuk menangis di kaki Tuhan. Bukan cuma menahan makan. Kalau kita cuma menahan makan, tidak minum di jam tertentu, itu namanya kita puasa makan, ya, bukan berdoa dan berpuasa. Kita puasa makan. Kedua, mengerikan lagi, kita puasa doa. Puasanya jalan, tetapi doanya tidak. Wah, jadi ini bukan doa dan berpuasa. Ya, kita cuma berpuasa untuk tidak makan saja. Dan itu nggak baik. Kita tidak mengkonsumsi makanan tertentu. Lalu kita tidak memberi waktu untuk berdoa. Jadi namanya apa? Puasa doa. Bukan doa puasa. Puasa doa. Terbalik jadinya. Mari. Saya menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Diajarkan oleh firman Allah, bahwa berpuasa yang sesungguhnya adalah memberi waktu untuk mengoreksi diri. Duduk di kaki Tuhan, menangis, menjerit, meraung-raung di kaki Tuhan. Berarti ada satu pergumulan yang besar yang sedang kita gumuli untuk diri, untuk keluarga, untuk gereja, untuk bangsa. Sesuai pokok-pokok doa yang kita mau gumuli bersama-sama. Bahwa saya nggak sanggup sendiri. Saya tidak bisa melakukan seperti biasa. Saya butuh doa dan puasa. Jangan berpuasa doa. Tidak makan, tetapi doanya tidak dijalani juga. Puasa di doanya, dimakannya, berdoanya nggak sama sekali. Nggak boleh. Yang diutamakan adalah jam doa. Waktu berdoa, waktu berlutut, waktu menangis. Gitu. Ini yang paling utama dan paling penting. Ya. Nah, umat Israel, dalam hal ini orang Yehuda itu mereka sombong dengan rutinitas yang mereka lakukan. Mereka sombong dengan puasa mereka. Bahkan nanti di zaman perjanjian baru, begitu banyak faksi-faksi agama masuk, mereka berlomba-lomba bikin ajaran-ajaran baru tentang puasa. Seperti orang Farisi. Orang Israel pada umumnya di perjanjian lama 2 kali setahun, bahkan sampai 6 kali. Ada beberapa puasa lain lagi ditambahkan. 6 kali. Lah orang Farisi 2 kali seminggu. Orang pada umumnya berpuasa 6 kali setahun, orang Farisi 2 kali dalam seminggu. Wow. Ini luar biasa. Tapi mereka bangga dengan hal itu. Namun pertanyaannya apakah itu serius? Apakah itu ada pertobatan sungguh-sungguh? Ternyata tidak. Mereka tetap hidup terus-menerus dalam dosa. Mengabaikan keadilan tadi disebutkan. Mengabaikan keadilan loh. Berlaku tidak setia. Tidak ada belas kasihan kepada sesama dikasih tahu. Merampas dan menindas orang miskin. Menindas para janda. Menindas anak yatim. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin Yehuda. Dan semua umat yang lainnya. Bahkan praktek ini telah mereka lakukan sebelum mereka dibuang ke Babel. Pulang juga masih seperti itu, mengabaikan. Nah, Tuhan mau orang Yehuda itu sadar betul dan bertobat untuk bagian tersebut.
Kalau kamu mau puasa sungguh-sungguh dan aku mendengarkan doamu, tolong jalankanlah keadilan sesuai hukum. Belajarlah untuk saling peduli. Tunjukkan kasih sayang serta kebaikan kepada siapapun orang di sekitar kita. Nah, saya mengucap syukur bahwa di kul yang kita, di mana kita terhisap, di kul di mana kita tergabung, itu diajarkan yang namanya atau punya prinsip itu peduli satu dengan lain. Peduli, memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling support. Kita juga tidak boleh berlaku kejam, gak peduli sama orang. Wah, udah biarin aja deh. Ya, itu tindakan kejam. Kita gak boleh menindas orang miskin, anak yatim. Jangan merancangkan kejahatan dalam hati terhadap sesama kita. Itulah kebenaran yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Oleh karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan melalui para nabi yang sampaikan terus menerus, lalu Tuhan juga tidak mau mendengarkan mereka. Tuhan menulikan telinganya untuk tidak mendengarkan suara mereka. Apa aplikasi firman Tuhan ini buat kita pada hari ini, pada saat ini di zaman kita? Bapak Islam Tuhan terlihat aktif menjalankan ibadah itu baik. Amin. Rajin beribadah, melakukan upacara-upacara itu baik adanya. Tetapi yang lebih baik lagi, lebih penting lagi jikalau kita itu berlaku adil kepada sesama. Adil kepada istri, kepada suami, adil kepada anak, adil kepada keluarga, adil kepada orang lain. Sesuai porsi yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk masing-masing. Kita harus belajar untuk murah hati dan berbelas kasihan kepada sesama. Memperhatikan para janda, memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang asing, orang yang terlantar, dan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Itu hati yang diberikan Tuhan kepada gembala sidang kita juga. Dan gereja kita CK7 menerapkan hal itu dengan sungguh-sungguh. Serta kita tidak boleh merancang kejahatan terhadap sesama kita. Berlaku baik, berlaku benar dalam pikiran, perasaan, roh kita, tindakan kita. Berlakulah benar, jangan bertindak sesat atau jahat. Yang kedua, doa puasa itu punya tujuan untuk memohon kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Doa puasa itu bertujuan untuk mengerat keinginan daging, kuasa dosa yang ada dalam hidup kita, perbuatan-perbuatan cemar yang masih melekat dalam diri kita. Kita minta kuasa Tuhan bekerja dan lewat puasa itu kita datang berserah sama Tuhan untuk kita dilepaskan. Kita diberi kekuatan untuk hidup benar, hidup saleh. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan merendahkan hati, kita mencari Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa dan kejahatan itu. Maka Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Tuhan berkenan atas pelayanan kita. Tuhan berkenan atas penyembahan kita. Tuhan berkenan atas segala apa yang kita lakukan. Baik kepada Tuhan, kepada gereja, pelayanan, kepada keluarga, kepada siapapun. Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Amin. Itu yang bisa kita pelajari dari Sakarya pasal yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau mengajarkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kalaupun kami saat ini mungkin keliru menjalani firman-Mu, ampuni kami. Kami akan belajar memulai sesuatu yang baru. Untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, berseru memanggil nama-Mu. Dan kami tahu Engkau punya tujuan mulia dalam kehidupan kami. Melalui doa puasa, apa yang kami gumuli dalam hidup ini, baik pribadi, keluarga, secara korporat bersama umat-umat Tuhan untuk bangsa. Tuhan, kami bawa semua di dalam doa puasa kami. Ketika kami melakukan doa puasa, Engkau mengingatkan kami untuk kami punya waktu khusus untuk membawa hidup kami, memberi waktu khusus untuk berdoa, menangis menjerit di hadapan Tuhan. Tidak hanya menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tetapi kami memberi waktu spesial untuk kami bergumul bersama-sama di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu.
Kami mengucap syukur untuk pelajaran yang berharga ini dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.